Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kitab wa jati Islam Hamid Muhammad bin Muhammad bin Abdul Ghazali sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadzal maqam min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syuhada'i lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa asdaqul hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para jamaah Mushal Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita dalam rangka menuntut ilmu diberikan pahala yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin. Al-qismul awal fi ta'ati, bagian yang pertama menjelaskan mengenai ta'at. Sedikit kita mau bahas mengenai akhlak, di mana kita baca pada malam hari ini kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebagaimana telah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam rangka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah mengenal tentang masalah sholat, kita sudah mengenal tentang masalah puasa, masalah zakat. Nah, oleh karena itu penting pula untuk kita ketahui dari apa yang kita lakukan perlu adanya sebuah hikmah di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antaranya kata Imam Ghazali, "Ikhlam anna awamirallahi ta'ala faradid wa nawafil." Ketahuilah olehmu bahwasanya perintah Allah itu ada yang sifatnya fardu dan ada yang sifatnya sunnah. Di mana sering kita mendengar ketika sholat Jumat, khususnya para khatib itu menyampaikan untuk wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kita melakukan perintah Allah dan menjauhi, bahkan kita diperintahkan untuk meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan perintah itu dengan kemampuan kita, Pak. Kita baru bisa sholat seperti ini, ya udah. Tidak harus kita sampai hafal Quran. Kita tidak harus sholat itu sampai benar-benar khusyuk. Jadi melakukan perintah Allah segenap kemampuan yang ada dalam diri kita. Walaupun di sela-sela melakukan perintah, wajib pula untuk kita memperbaiki ibadah-ibadah yang kurang. Tetapi sebaliknya, untuk melakukan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat berat. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah ini sangat berat. Bahkan lebih berat dibandingkan melakukan perintah. Apa contohnya? Ketika terjadi sebuah hukum dahulu di zaman jahiliyah, ada namanya orang-orang tradisi
Arab sana dahulu minum khamar, mabuk-mabukannya, dan itu menjadi tradisi mereka. Wa minan nakhili wal a'nabi tattakhiduna syaqaran wa rizqan hasana. Dari perasaan anggur, perasaan korma, itu menjadi tradisi mereka. Mungkin kalau di zaman sekarang ketika ada orang hajatan, ada orang melakukan resepsi, itu sebagai tradisi orang-orang jahiliyah, perasaan anggur dan perasaan korma diminum sampai memabukkan. Lalu pada saat itu belum ada yang namanya keharaman masalah khamr. Turun ayat lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang masalah khamr. Apa dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya khamr itu ada manfaatnya. Kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakan ya Muhammad, dalam khamr itu ada dosa dan ada manfaatnya. Akan tetapi yang namanya dosanya justru lebih banyak, mudaratnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Dan pada saat itu yang namanya khamr belum diharamkan, Pak. Bahkan sekarang yang sifatnya alkohol, kalau memang ada kebutuhan untuk kesehatan, itu tidak menjadi haram. Contoh, kalau ada seorang wanita dia mau operasi sesar, itu kan disuntik, dibius, ada alkoholnya. Ada. Itu kalau misalnya dikonsumsi, diminum oleh seseorang dengan orang yang biasa, orang normal, itu memabukkan. Tetapi karena ada manfaatnya sehingga tidak diharapkan. Selagi masih ada manfaatnya dalam satu kondisi, maka diperbolehkan. Turun lagi ayat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita nggak boleh sholat kalau sedang dalam kondisi mabuk. Ya, ternyata itu bukan hanya lucu-lucuan para penceramah, karena memang dahulu nggak boleh orang yang sholat itu, orang yang mabuk itu sholat. Tapi ketika sholat dia mabuk lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Keharamannya kalau mau sholat jangan mabuk. Setelah sholat mabuk lagi dia. Itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Ternyata belum ada keharaman. Sampai terakhir turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, berjudi, kita ngadu nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan dosa, maka kita disuruh untuk menjauhi perbuatan tersebut. Artinya apa? Yang namanya larangan Allah itu sifatnya bertahap, dan itu sangat sulit sekali. Sifat perbuatan yang sifatnya menjauhi larangan Allah itu sangat sulit. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya ada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Waktu khusus sehari semalam itu bisa jadi kita melakukan itu semua. Makanya neraka itu ada berapa pintu? Ada 7 pintu. Nah, ketujuh pintu itu bisa dilakukan dari 7 anggota kita, Pak. Mulai dari mulut kita, mulai dari mata kita, mulai dari kedua telinga kita, apalagi kedua kaki kita, perut kita, perut, rezeki apakah halal atau tidak, apalagi kehormatan kita. Jangan sampai kita lawan laki-laki tadi melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan asusila dan seterusnya. Maka beberapa waktu lalu kita sangat prihatin, ada satu wadah lembaga pendidikan, anak seorang kiai, bahkan santrinya banyak, tetapi melakukan hal demikian. Itu tadi saya katakan bahwasanya kita menjauhi dan meninggalkan larangan Allah sangat berat. Bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia puasa, tapi tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama. Banyak kan kita lihat haji berulang-ulang kali, sholat iya, puasa iya, zakat iya, tapi melakukan apa? Perzinahan. Itu bisa jadi. Makanya sangat berat sekali ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berat larangan Allah. Sehingga ketika kita mampu untuk menjauhi daripada larangan Allah, disitulah pahalanya lebih besar. Farqatu rasul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulun.
perbuatan-perbuatan yang sifatnya fardu, perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib, itu kata Imam Ghazali sebagai rasul modal. Ibarat orang dagang itu sebagai modal, dan modal itulah yang dapat menyelamatkan manusia. Kita kalau mau dagang, kalau punya modal, apa yang mau kita jual? Orang usaha pasti punya modal. Ya, kalau orang tidak punya modal, apa yang mau diusahain? Maka yang pertama adalah modal. Melakukan ibadah kepada Allah yang sifatnya wajib, itu modal kita untuk mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa naflu huwa ribu wa bihi al-fawzu bi darajat. Sedangkan yang sifat-sifatnya sunnah itu merupakan laba kita, keuntungan kita. Maka dengan adanya keuntungan kita bisa memiliki derajat yang tinggi. Jadi kalau kita udah punya modal, lalu kita berniaga, kita berdagang, maka yang kita harapkan apa dari dagangan itu? Untung. Mana ada orang dagang ngarepin untung? Semua orang dagang ngarepin untung. Bagaimana cara kita untuk untung tersebut? Dengan cara melakukan yang sifatnya sunnah. Apa itu yang sifatnya sunnah? Banyak. Di antaranya ada sholat sunnah yang kita lakukan. Maka Nabi mengatakan ada 3 hal Pak, yang 3 hal ini dalam diri Nabi hukumnya wajib, dalam diri kita hukumnya sunnah. Apa saja itu? Pertama, sholat duha. Nabi itu sholat duha hukumnya wajib buat Nabi. Ya, buat kita punya sunnah. Apalagi sholat witir. Ya, tadi setelah sholat isya. Ya, kalau kita mau witir mungkin nanti jam 3 kita bangun untuk sholat witir nggak apa-apa. Nabi hukumnya wajib, tapi buat kita punya sunnah. Dan yang ketiga apa? Kemarin itu korban. Korban hukumnya sunnah buat kita, wajib untuk Nabi. Alhamdulillah. Coba kalau buat kita juga wajib. Sholat duha kita lagi beraktivitas, mencari maisha, ya karena baju itu belepotan, ya, disuruh untuk sholat duha. Ya, maka disinilah bahwasanya hanya untuk Rasulullah 3 hal itu wajib, namun buat kita hukumnya sunnah. Dan sunnah itu sangat dituntut sekali. Sholat duha kita minimal lah, jangan sampai dalam 1 minggu kita nggak pernah sholat duha. Ya, kapan Ustaz waktunya? Kira-kira sudah mulai subuh. Ya, matahari sudah mulai naik ke atas, boleh untuk sholat duha. Ya, sampai matahari mulai tergelincir, kira-kira setengah 12 itu masih boleh sholat duha. Bahkan itulah waktu yang lebih utama. Kita setiap hari Jumat usahakan jangan sampai kita datang ke masjid udah jam 12, khotib belum turun baru datang ke sholat Jumat. Usahakan datang di waktu-waktu yang pertama. Ya, apakah kita datang jam 11, kita datang jam setengah 12 gitu kan. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, orang yang datang sholat Jumat di waktu yang pertama seolah-olah dia menyembelih seekor onta. Datang di waktu kedua seolah-olah dia menyembelih seekor sapi. Waktu yang selanjutnya seolah-olah dia menyembelih seekor kambing. Waktu selanjutnya seolah-olah menyembelih seekor ayam. Sampai lanjutnya sampai dia menyembelih namanya telur. Kebetulan berdatang khotib udah mau turun, dia baru datang Jumat, boro-boro sholat duha. Ya, kalau khotib banyak agak. Maka ini penting. Yang memang banyak sekali sekarang ya kita meninggalkan yang sifatnya sunnah. Banyak sekali. Itu masalah sholat, belum lagi masalah puasa, belum lagi masalah sodaqah yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa AS berdialog kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa mengatakan, Ya Rabb, di antara ibadah-ibadah saya, mana ibadah yang paling kau sukai? Apakah sholat saya? Kata Nabi Musa, enggak. Sholat yang kamu lakukan itu buat kamu. Kenapa? Karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan murka. Zikir yang kamu lakukan itu juga tidak. Kenapa? Zikir itu buat kita. Karena zikir pada hakikatnya mampu untuk menenangkan dan mendamaikan hati kita. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita punya problema, ya, kita punya masalah, ya, lebih baik perbanyak untuk zikir.
Dan kadang-kadang kita punya masalah yang mau curhat ke sini, ya, bukan masalah, bukan menjadi solusi, kadang-kadang menambah suatu masalah. Saya baca dalam salah satu hadis, Pak, manusia, orang-orang Islam itu posisinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika sujud. Maka ketika kita sholat, dalam praktek sujud itu dianjurkan untuk memperlambat dan memperlama sujud kita, dan di situ kita memperbanyak untuk berdoa. Yang ingin saya katakan bahwasanya kita kalau sholat sunnah khususnya sendiri, ya, itu kita coba untuk sujudnya lebih lama. Apa yang kita baca di situ, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, kata Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la kita baca 3 kali, ditambahkan tadi Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa demikian? Syekhuna Muhammad Muhajirin dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya ada doa yang sangat mencakup semua kebaikan. Apa diantaranya? Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa doa kita lama dijabahnya, bahkan doa kita nggak pernah nggak pernah dijabah oleh Allah, itu bisa jadi dosa kita masih banyak. Ya, maksiat yang kita lakukan masih banyak. Ini ibarat doa, ini seperti gelas. Ya, ini orang kalau banyak dosanya, banyak maksiatnya, nggak pernah taubat kepada Allah, dia berdoa ini seperti gelas yang memang ada tutupnya. Dari bawah nggak bisa naik kemana? Ke atas, dari atas nggak bisa memberi ke bawah. Kenapa demikian? Dia terhalang, dia tertutup. Kenapa dia bisa tertutup? Karena banyak dosa, banyak maksiat. Ya, makanya terkadang ada orang, ya, bacain ayat, ada orang minta ayat, ya. Padahal yang dibaca sama, Pak. Yang dibaca Al-Fatihah, yang dibaca sholawat kepada Nabi. Tapi kenapa kok hasilnya beda? Bisa jadi yang membaca doa itu dosanya, walaupun dia punya dosa pasti. Siapa sih di antara kita yang punya dosa, ya? Cuman dia ketika melakukan dosa, dia segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca istighfar, ya, memperbanyak sholat taubat, sehingga dosanya walaupun ada tapi terbuka. Maka apa yang dia baca itu, Pak, insya Allah lebih cepat diijabahnya dibandingkan kita yang kita cuma baca istighfar atau sholat pun 3 kali, ya, selesai udah. Maka Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailah 70 marrah. Kata Nabi, demi Allah saya meminta ampun kepada Allah sehari semalam sebanyak 70 kali. Itu Nabi yang dosanya sudah dijamin, ya, dosanya dihapuskan oleh Allah, masih mau untuk membaca istighfar. Dalam satu riwayat 100 kali Nabi dalam sehari semalam. Nah kita kadang-kadang, ya, yang dosa kita banyak, maksiat kita lakukan, kagak mau untuk istighfar. Giliran doa kagak dikabulin, nggak marah. Giliran doa kita, ya Allah ini saya doa mulu, sholat mulu, ya, sedangkan mulu, tapi kenapa kok hajat saya lama dikabulkan? Apa salah satu? Karena kita bisa jadi masih banyak dosa. Maka disitulah ketika kita sholat berada di tahiyat akhir, maka di situ kata Rasulullah, perlama kita sujud, dan diantaranya adalah kita membaca Allahumma ighfirli. Maka disitulah doa kita lebih cepat diijabahnya. Pertama karena sujud, yang kedua kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kita nggak ada, ya, dosa kita sangat minim, itu kemungkinan besar lebih cepat diijabahnya dibandingkan orang yang banyak dosa tapi nggak mau bertobat. Nah itu tanpa terkecuali, mau ustaz kan, mau orang biasa kan, yang nggak jaminan, Pak. Seorang kiai, seorang ustaz doanya lebih mustajab dibanding orang biasa. Banyak ustaz sama kiai yang doanya akan diterima, ya, bisa jadi banyak namanya dosanya. Sedangkan jamaah karena dia mendengarkan lalu mengamalkan apa yang telah disampaikan, bisa jadi doanya lebih
lebih cepat diterima. Maka kata Rasulullah, "Aksiru minan nasi bidu'atil khair." Perbanyaklah